Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-14, membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita mulai dari halaman 87 di alinea terakhir. Kesadaran diri yang kuat mendorong kemampuan mengenali konten diri dalam konteks lingkungan yang dinamis sebagai dasar mengenali dan memahami umat. Seorang manusia yang ingin menjadi rahmatan lil alamin wajib memahami umat secara in and out, yaitu memahami kebutuhan umat yang tersembunyi maupun yang kasat mata. Untuk itu, ia dapat menggunakan metode Society Insight yang dapat melacak kebutuhan laten umat. Metode ini dijalankan dengan menutup akses subjek yang diamati dari informasi tentang observasi yang sedang dilakukan, termasuk maksud dan tujuan observasi. Dengan demikian, umat dapat memperlihatkan keseharian yang original yang dengan berbekal kepekaan seorang pengamat atau peneliti, maka dapat dirumuskan kebutuhan tersembunyinya umat. Untuk mendekati suatu komunitas tertentu, seorang peneliti harus pandai-pandai melakukan kamuflase, dan agar berjalan lancar, kepekaan peneliti perlu dilengkapi dengan ilmu body language, psikologi, sosiologi, dan bila mungkin antropologi. Ilmu-ilmu ini membantu peneliti untuk memahami respon umat yang tersirat selain yang tersurat. Setelah kebutuhan tersembunyi diketahui, langkah berikutnya adalah pelibatan umat dalam berbagai kegiatan yang ma'ruf. Sebelum merancang kegiatan keumatan, terlebih dahulu dilakukan observasi dan eksperimentasi untuk mengetahui format kegiatan yang tepat. Kesemua ini dimaksudkan untuk memproyeksikan pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku umat di masa mendatang, sehingga dapat disiapkan berbagai kegiatan yang mengacu pada adanya peluang atau tren tertentu. Proyeksi pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku umat di masa mendatang perlu disiapkan agar setiap muslim berpeluang menjadi pemimpin, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif hakikat Islamiyah, yang memilih pemimpin bukanlah rakyat atau yang dipimpin, dan bukan pula pemimpin lainnya yang lebih tinggi. Seseorang dipilih sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kontribusi akumulatifnya terhadap ketakwaan dan rahmatan lil alamin. Perspektif ini menghargai setiap tingkat kepemimpinan, mulai dari pemimpin diri sendiri, pemimpin dalam keluarga, hingga pemimpin dalam cakupan yang lebih luas lagi. Tetapi perspektif yang menggarisbawahi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menganjurkan agar setiap pemimpin berkenan berhikmah pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang Allah tidak mengajarkan tentang hal itu, dan sesuatu yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentang itu. Sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang jolim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, niscaya engkau mengetahui kebencian pada wajah-wajah orang yang ingkar itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami terhadap mereka. Katakanlah, apakah akan kukabarkan kepadamu sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, yaitu api neraka. Allah telah menjanjikannya terhadap orang-orang kafir sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat 22 ayat 71 sampai 72. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 22 sampai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 22 ayat 71 sampai 72 diketahui adanya 3 kalimat yang memiliki makna kunci, yaitu 1. Menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan neraka bagi mereka. Selanjutnya, berdasarkan kalimat-kalimat kunci tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Kalimat yang bermakna menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan adanya sesuatu yang urgen atau penting untuk disikapi. Hal urgen tersebut yaitu keharusan bagi manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran surat 6 ayat 162 sebagai suatu kebenaran hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran absolut. Lihat Quran surat 2 ayat 147, Quran surat 18 ayat 29, dan Quran surat 23 ayat 71. Kalimat yang bermakna menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan adanya risiko yang akan dihadapi umat Islam ketika menyampaikan kebenaran atau membela keadilan dan kemanusiaan. Namun hal ini tetap harus dihadapi karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji umat Islam. Ujian ini untuk membersihkan hati umat Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 154. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lihat Quran surat 29 ayat 3.
Kemudian kalimat yang bermakna Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan menunjukkan adanya janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka bagi mereka yang mendustakannya. Sedangkan bagi umat Islam yang siap menghadapi risiko dari mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Oleh karena itu umat Islam harus berjuang karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi upah, imbalan, pahala atau reward. Dengan demikian tak perlu meminta upah dari manusia, cukup dari Allah Subhanahu wa taala saja. Berdasarkan ketiga analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Quran Surat 22 ayat 71 sampai dengan 72 berkaitan dengan kebenaran hakiki. Biasa disebut kebenaran yang sebenarnya atau sesungguhnya, atau kebenaran mutlak atau absolut, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat 2 ayat 147 dan Quran Surat 18 ayat 29. Oleh karena sifat kebenarannya yang mutlak, maka perjuangannya tidak mengharapkan upah dari manusia. Hal ini dikarenakan orientasi perjuangan yang dilakukan bukanlah masa depan di dunia, melainkan masa depan di akhirat, the real future. Sehingga cukuplah upahnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Lihat Quran Surat 6 ayat 32. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah, dan agama yang ada adalah agama yang hanya menyembah Allah. Tetapi jika mereka berhenti memusuhi, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dihadapi dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku kisos. Maka barang siapa yang menyerang kamu, seranglah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa. Nafkahkanlah harta di jalan Allah, janganlah menjatuhkan dirimu sendiri dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat 2 ayat 193 sampai dengan 195 yang barusan saya bacakan, diketahui adanya 5 kalimat yang memiliki makna kunci, yaitu 1. Perangi mereka yang memerangi. 2. Berlakunya kisos atau balasan proporsional. 3. Nafkahkan harta. 4. Jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dan 5. Berbuat baiklah. Kemudian ketika dianalisis dapat diketahui bahwa makna perangilah mereka yang memerangi dan berlakunya kisos dalam Quran Surat 2 ayat 193 sampai 194 menunjukkan seruan untuk melakukan dakwah spasial atau dakwah pada wilayah-wilayah tertentu penguasaan. Quran Surat 2 ayat 195 yang memuat makna nafkahkanlah harta menunjukkan seruan perlunya dilakukan dakwah sosial. Hal ini diberi koridor dengan seruan, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan yang berarti tidak berlebihan atau tidak melampaui batas kemampuan. Dan 2, berbuat baiklah yang berarti kegiatan yang dilakukan harus dikelola dan dikemas dengan baik dan tidak merendahkan orang lain. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Quran Surat 2 ayat 193 sampai 194 berisi seruan bagi dilakukannya dakwah spasial dengan koridor tertentu agar input minimal namun output optimal. Seruan agar umat Islam melakukan dakwah spasial dengan koridor tertentu agar input minimal namun dengan output optimal dimaksudkan untuk mencegah umat Islam dari adanya penindasan sebagaimana peristiwa di Palestina ketika umat Islam Palestina ditindas Yahudi Israel. Untuk itu setiap muslim wajib memposisikan diri sebagai pemimpin, yaitu pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang lain yang terdekat dengannya. Oleh karena itu setiap muslim perlu belajar dan mencontoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, terutama dalam hal konsepsi kausalitas usaha hasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami Allah telah mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Quran Surat 2 ayat 119. Ketika seorang muslim berkenan mengambil hikmah atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat 2 ayat 119, maka ia mengetahui bahwa ada fungsi informatif atas diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira menggambarkan adanya reward, hadiah atau penghargaan bagi mereka yang memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu peringatan menggambarkan adanya punishment, hukuman atau sanksi bagi mereka yang memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, maka seorang muslim didorong untuk berusaha atau berupaya mengubah kondisi yang dialaminya dari kualitas 1 menjadi kualitas 2. Kualitas 1 merupakan kondisi yang dialami seorang muslim ketika ia memanfaatkan model ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang ada pada dirinya. Sementara itu, kualitas 2 merupakan kondisi yang dialami oleh seorang muslim ketika ia memperoleh hasil dari pemanfaatan modal yang ada pada dirinya. Pada saat seorang muslim berusaha bergerak dari kualitas 1 menuju ke kualitas 2, ia bergerak dalam koridor kebenaran, nilai-nilai Islam. Usaha yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi sebab bagi diperolehnya akibat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Konsep sebab akibat ini disebut kausalitas. Selanjutnya, karena usaha yang dilakukan telah menggerakkan seorang muslim dari kualitas 1 modal menuju kualitas 2 hasil, maka kausalitas yang muncul dapat disebut sebagai kausalitas usaha hasil. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-14, karena waktu sudah menunjukkan 11 menit, kita hanya diberi waktu 10 menit, dan kita akhiri. Besok pada pertemuan ke-15 kita akan masuk mulai dari halaman 94. Hari ini kita akhiri pertemuan dengan merenungkan konsep kausalitas usaha hasil, bahwa seorang muslim harus bersungguh-sungguh berusaha agar memberi hasil terbaik. Saya pikir demikian kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.